Selamat malam Ibu Bapak, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Nah baik, sebelum kita memulai perenungan malam kita hari ini, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan, datanglah untuk membuat kami mengerti apa yang Tuhan inginkan lewat pembacaan firman Tuhan di hari ini. Biarlah kami tetap diberikan hikmat, kami fokus, kami yang memberitakan firman Tuhan dan kami yang mendengarkan, kami diberikan kemampuan untuk melanjutkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18, ayat yang ke-16 hingga 18, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel." Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Raja Ahab pada pembacaan kita hari ini memiliki sifat yang bisa dikategorikan sifat yang tidak baik. Mengapa demikian? Pada pembacaan kita hari ini, Ahab itu bertindak semena-mena. Ia bertindak di luar apa yang Tuhan perintahkan, dan akhirnya membuat dia melenceng dari apa yang sudah Tuhan inginkan. Nah, karena dia melenceng tadi, akhirnya dia tidak setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaannya ini kepada Tuhan membuat Ahab menyembah Baal dan Asyera pada bacaan kita hari ini. Dan hal ini yang membuat bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, karena dia mempunyai pemimpin yang tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, tetapi menyembah Baal dan Asyera. Lalu Tuhan mendisiplinkan mereka dengan mendatangkan kekeringan dan kelaparan. Dan akhirnya Tuhan mengutus Elia untuk pergi dan memberitakan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan. Nah, ketika tiba saatnya Elia bertemu dengan Raja Ahab, terjadi pertengkaran yang hebat, perdebatan di dalamnya dalam pembacaan kita hari ini. Apa Bapak Ibu dan Saudaraku? Ahab menyalahkan Elia atas apa yang terjadi pada Israel. Dia menyalahkan Elia pada ayatnya yang ke-17. "Engkaukah yang menyalahkan Israel?" Tapi apa saudaraku yang dijawab oleh Elia di ayat yang ke-18? "Hei kamu Ahab, bukan aku, melainkan kamu." Di ayat yang ke-18, "Kamu dan keluargamu, sebab kamu tuh sudah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti Baal." Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat ini kita belajar bahwa bagaimana Ahab itu tidak mengintrospeksi diri akan apa yang dia lakukan, dan sehingga ada akibat dari apa yang dia lakukan. Ibu Bapak yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan hari ini ingin mengajarkan kita bagaimana kita lebih mengintrospeksi diri. Jangan kita meniru sikap Ahab tadi. Karena bagaimana dia melakukan kesalahan tapi dia menuding orang lain. Nah hari ini disamakan bagaimana kita mau bercermin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita bercermin, apakah kita melihat bayangan orang lain? Tentu tidak. Kita melihat bayangan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, pada saat kita diajak untuk bercermin, atau saat kita bercermin itu maksudnya kita diajak untuk mengkoreksi diri kita sebelum kita menyalahkan orang lain. Adalah baik ketika kita menjadi teladan untuk diri kita sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Ketika kita mengukur kesalahan orang lain, kita melihat bahwa orang lain serba salah. Lalu bagaimana ketika kita di posisi yang disalahkan? Kita enak menyalahkan orang lain, tetapi kita tidak mau di posisi yang disalahkan. Nah, oleh sebab itu kita diajak untuk mari introspeksi. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang kedua berkata demikian. "Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi.
Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan juga kepadamu. Sudah sangat jelas, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Nah, terkadang kita mengalami juga hal yang tidak enak karena sikap orang lain. Tetapi perlu kita juga melihat, apa ya yang saya lakukan kok saya juga mengalami masalahnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita sedang berjalan, lalu ada orang yang berlari kencang, menabrak kita. Lalu kita marah-marah kepada orang tersebut. Kamu ini lari nggak lihat apa? Saya lari sampai saya jatuh. Padahal kita itu berjalan asik megang handphone. Nah, seperti ini saudaraku yang terkasih, kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Kita menyalahkan orang lain, kamu yang salah padahal kita juga salah. Kalau kita tidak main handphone, kita jalan dengan hati-hati, toh kita bisa menghindari orang yang lari dengan kencang tadi. Nah, ini contoh simpelnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Saudaraku, introspeksi itu langkah awal untuk kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau introspeksi, kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Kita tidak dipenuhi oleh rasa marah, kita tidak dipenuhi rasa dengki, dan apapun itu, kehidupan rasanya mendatangkan kedamaian dan kenyamanan. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mau mengoreksi diri sendiri? Sudah biarkan. Itu urusan mereka, urusan kita adalah bagaimana diri kita mulai belajar untuk mengintrospeksi. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita mau sama-sama diajarkan untuk tidak menunjuk. Ketika kita menunjuk, satu jari kita menunjuk orang lain, tetapi 3 jari kita menunjuk diri kita sendiri. Artinya apa? Ayo, kita introspeksi dulu sebelum kita mau introspeksi orang lain. Apakah kesalahan kita, apakah kesalahan orang lain itu tidak kita pernah lakukan? Kita tidak pernah lakukan kepada orang lain. Pasti. Kita sebagai manusia yang lemah, kita sebagai manusia yang tidak sempurna pasti pernah mengalami hal itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita itu tidak gampang menyalahkan orang lain? Salah satu caranya hanya, mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan menjadi sentral dalam diri kita, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Hikmat itu yang kita pakai untuk kita melihat mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita jauhi. Mana yang harus kita berbuat dan mana yang harus kita tidak perbuat. Ketika kita dipenuhi hikmat, kita mengintrospeksi diri. Oh, ternyata saya harus merubah diri. Saya tidak boleh menyalahkan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita ketika kita tidak gampang menyalahkan orang lain? Salah satu caranya, mari kita libatkan Tuhan. Kita undang Tuhan, kita jadikan Tuhan sentral dalam kehidupan kita. Ketika memang Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka hikmat itu ada. Kita diberikan hikmat untuk mengerti mana yang baik, mana yang tidak kita lakukan, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita jauhi untuk tidak melukai hati Tuhan. Itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ketika hikmat Tuhan itu tidak membuat kita gampang untuk marah, tidak gampang untuk cepat menyalahkan orang lain, tetapi hikmat Tuhan menuntun kita untuk bisa mengintrospeksi terlebih dahulu sebelum kita menyalahkan orang lain. Ya, malam hari ini kita diajak untuk fokus. Di mana ya salahku? Apa yang harus saya rubah? Bukan justru menyalahkan orang lain dengan marah-marah dan memperbesar keadaan. Ketika kita mau bertanya kepada orang lain, saya kurang apa ya? Saya bagaimana ya? Ya, berbesarlah hati untuk menerima pendapat orang lain. Karena apa yang orang lain nilai terhadap diri kita, itu bisa membuat kita semakin dewasa di dalam iman dan bertindak. Karena Tuhan senantiasa, Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ketika kita mau mengintrospeksi, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Ya Bapak, Ibu, sama-sama kita belajar untuk tidak sama seperti Ahab. Kita belajar untuk mau mengintrospeksi diri di hari ini. Karena introspeksi diri tadi mendatangkan banyak manfaat untuk kita. Mari Bapak, Ibu, sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh hadir. Kami diajarkan kembali lagi untuk bagaimana kami mengintrospeksi diri kami masing-masing. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami lambat untuk marah tetapi kami mengerti. Kami diberikan pemahaman bahwa kami harus terlebih dahulu mengenali diri untuk tidak cepat marah dan tidak menambah-nambah permasalahan yang akan terjadi. Ya Bapa, terima kasih. Berikanlah kami kekuatan untuk kami boleh melangkah dalam kehidupan kami ke depan. Dan malam menjadi bagian kami, biarlah kami diberikan kesempatan dan perlindungan Tuhan ketika kami hendak beristirahat malam. Tuhan yang jaga dan sertai, sehingga ketika kami diberikan kesempatan, kami boleh melakukan aktivitas kami di esok hari dengan penuh takut akan Tuhan, dan percaya Tuhan akan melindungi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.